atau gua ya, analisa ringan amatiran ala gua, bisa gua apa ya, ya bisa gua simpulkan lah sementara gitu ya. Jadi ada dua hal sih paling tidak ya, dimana yang kita itu sudah memiliki pakem. Ini kan formasinya dia pakai 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 ini kan formasi yang paling sering dipakai oleh Ole Gunnar musim ini ya, sejauh ini. Balik lagi, ada dua hal. Nomor satu adalah di posisi-posisi mana aja kita tuh yang sudah pakem ya. Artinya sudah tahu lah ya untuk siapa, kita sudah firm katakanlah ya. Dan juga posisi-posisi di mana yang kita bisa melakukan improvement. Kalau gua ngelihat ini, kalau kita bahas ya, dari sisi penjaga gawang dulu ya. Jadi perbandingan antara De Gea dan Henderson ini, De Gea ini 81%, sedangkan Dean Henderson ini 19% ya. Kalau menurut gua sih dengan komposisi ini nih menandakan biasanya itu kan kalau penjaga gawang ya, terutama kalau yang ya di tim-tim besar, tim-tim firm itu biasanya sih di angka 90-an. Jadi 90% banding sisanya ya untuk penjaga gawang nomor 2 dan nomor 3 bahkan ya. Tapi kalau di angka 81%, 19% ini kalau menurut gua ya ringan amatiran, maka di situ ada persaingan gitu loh, ada persaingan. Jadi tidak melulu De Gea ini selalu diberikan tempat pertama. Tentu saja pasti ada alasan-alasan ya, alasan-alasan bisa jadi karena De Gea ini absen, baik itu cedera maupun hal lainnya ya. Ataupun juga Henderson ini diberikan waktu ya oleh Ole Gunnar. Cuman kalau gua ngeliat sih ringan amatiran, Henderson ini diberikan dengan angka 19% ini, artinya musim ini dia tuh sudah diberikan jam terbang yang lebih oleh Ole Gunnar ya. Dan menurut gua ya so far so good, beberapa kali clean sheet, tentu saja ya terakhir kebobolan 3 gol melawan Leicester. Tapi overall penampilannya oke. Walaupun kalau gua ya secara pribadi gua sih masih lebih lebih mengunggulkan katakanlah ya untuk De Gea ini masih tetap menempati posisi kiper nomor 1 di Manchester United bahkan untuk musim depan ya. Kenapa? Ya tentu saja karena teknik dan juga pengalaman yang dimiliki oleh seorang David De Gea, di mana menurut gua teknik dan pengalaman itu sangat-sangat perlu, terutama untuk sisi penjaga gawang ya. Oke, katakanlah musim ini dia tidak berpenampilan sebagus musim-musim sebelumnya, tapi kalau gua ringan amatiran, gua melihat ini karena lebih ada masalah non teknis yang harus diselesaikan oleh De Gea sendiri dengan bantuan tim pelatih dan juga klub tentunya ya. Cuman menurut gua again posisi penjaga gawang ini menurut gua sangat sehat ya, artinya 81% dibandingkan 19% perbandingan antara David De Gea dan juga Dean Henderson ya. Sekarang kita beralih ke back ya. Kita back tengah dulu. Back tengah ini Maguire nih 100%. Wow, 100%. Artinya apa? Artinya Manchester United atau Ole Gunnar Solskjaer ini percaya Maguire 100%. Dia ditampilkan di semua ajang kompetisi ya, Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga, ataupun kompetisi di Eropa. Dan menurut gua wajar karena Harry Maguire nih satu, dia seorang kapten ya. Nomor 2, kalau kita lihat value di apa yang kita keluarkan ya, atau klub keluarkan ketika mendatangkan dia dari Leicester, menurut gua nih sangat pantas ya. Dan memang pada saat awal-awal ini kan Harry Maguire ini ya sering melakukan blunder, sering melakukan kesalahan, tapi menurut gua ya seiring berjalannya waktu, sisi pertahanan ini menurut gua menjadi sisi lini yang paling kuat ya yang dimiliki oleh Manchester United ya. Dan kalau kita lihat partnernya Lindelof ini ditampilkan sebanyak 71% ya. Artinya ya cukup dominan juga dan menurut gua ini mungkin yang berusaha dilakukan oleh Ole Gunnar, yaitu memasangkan Maguire dan Lindelof sebagai pairing partner ya, atau partner pasangan di lini belakang, khususnya lini tengah, belakang tengah ya, center back dari Manchester United. Dan so far sih menurut gua ya dengan plus minus ya, pasti banyak yang tidak puas dengan penampilan Lindelof, kadang juga oleh Maguire terutama di awal-awal musim. Tapi kalau menurut gua semakin kemari, semakin kesini ya katakanlah, itu semakin terlihat bahwasanya duet ini tuh duet bagus gitu loh. Kita memiliki dua center back yang bagus ya.
Gua inget perkataan Mourinho bahwasanya pada saat dia melatih Manchester United, salah satu kelemahan dari lini belakang Manchester United itu adalah power atau strength ya dari center back yang pada saat itu tidak dimiliki oleh tim ya. Dan menurut gua kombinasi ini Maguire dan Lindelof ini memiliki ya yang tadi disebutkan oleh Mourinho yang sempat di komen ya katakanlah ketika dia menangani Manchester United dulu ya. Dan menurut gua ya, dan perbandingan 25% dan Tuan ZB 4%, Eric Bailly itu yang 25%. Menurut gua ini juga sehat. Artinya apa? Ada rotasi di situ ya. Ketika mungkin Lindelof itu cedera, Lindelof itu tidak bermain baik, Bailly menurut gua, Eric Bailly ditempatkan di angka 25% ini oke. Karena begini ya. Kalau kita lihat ya, Harry Maguire 100%. Lalu kalau pairingnya ini angkanya jauh dari 100%, artinya apa? Artinya ada unsur coba-coba di situ. Dan ini tidak bagus karena apa? Partnership ini harus tercipta salah satunya dengan ditampilkannya bersama ya dua pemain itu. Dan kalau seandainya terlalu jarang tampil bersama, maka understanding atau pengertian antara satu dan yang lainnya lah, ini yang tidak terbangun ya. Sebenarnya ini juga triangle dengan kiper terutama ya. Jadi 3 itu kalau gua ngeliat ya, ringan amatiran ala gua. Again, kalau menurut gua Victor Lindelof 71%, Harry Maguire 100%, ini merupakan kombinasi yang sehat ya. Kalau kita tarik lagi ke belakang, De Gea 81%, menurut gua ini oke. Dan itu sudah terlihat sih sebenarnya gimana Manchester United ini lini belakangnya semakin aman ya, dengan banyaknya kita mendapatkan clean sheet ya. Lalu kalau kita lihat ke back kiri dulu, Luke Shaw ini 78%, Alex Telles ini 19%, Fred 2%, Tuan ZB 1%. Artinya Luke Shaw ya, dan menurut gua wajar diberikan ke Luke Shaw karena Luke Shaw musim ini musim fantastis. Dia penampilannya sangat bagus sekali, sampai dipanggil lagi ke timnas dan lain-lain ya. Artinya sangat wajar. Dan kalau kita lihat Alex Telles ini mendapatkan 19% ya, karena memang kan ya salah satu alasan kenapa didatangkannya Alex Telles ini kan untuk menghadirkan kompetisi atau persaingan di sisi kiri ya, back kiri di Manchester United. Dan menurut gua ya again ya sangat wajar sih. Dan kita lihat Indian Luke Shaw ini yang tampil sebagai pemenangnya di antara so far ya kompetisi ini dengan berhasil mengamankan posisinya senilai 78% ya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat di sisi bek kanan ya. Bek kanan ini Aaron Wan-Bissaka ini dimainkan sebanyak 93%. Lalu Fosu Mensah 3%, Lindelof 2%, Tuan ZB dan McTominay masing-masing 1% ya. Di sisi ini kalau menurut gua oke, bagus 93%, tapi kita lihat ya jomplang atau apa ya. Ya tidak balance ya antara kanan dan kiri ya. Dimana kanan ini kita sangat-sangat menggantungkan sosok Aaron Wan-Bissaka senilai 93%. Bahkan kalau kita ngelihat pemain-pemain yang jadi backup itu Fosu Mensah sekarang sudah di Leverkusen, Lindelof aslinya back tengah, Tuan ZB oke tapi cuma 1%, McTominay kita tahu bukan back kanan ya. Jadi menurut gua back kanan ini oke, kita firm, kita oke memiliki seorang Aaron Wan-Bissaka yang penampilannya juga menurut gua bagus. Cuman tentu saja ini bisa dijadikan masukan ya bagi tim. Karena kita juga bisa ngeliat, at least gue ya, dengan amatiran bahwasanya sisi bek kanan ini kita harus punya seorang backup bek kanan ya. Tentu saja untuk menjadi pesaing dan juga menjadi cadangan yang mumpuni bagi seorang Aaron Wan-Bissaka untuk dilakukan rotasi. Karena again sih menurut gue 93% itu terlalu banyak, terlalu dominan ya. Ini yang kita harus tambal untuk musim depan. Lalu kita beralih ke lini tengah ya. Gelandang tengah itu ada 2, Fred dan McTominay ya, masing-masing di angka 57% dan 53% ya. Untuk McTominay dulu ya, posisinya itu ada McTominay 53%, Pogba 28%, Fred 15%, Bruno 3%, Van de Beek 1% dan Tuan ZB 0%. Oke. McTominay dengan angka 53% menurut gua ini ya masih agak sedikit terlalu banyak ya. Dan gue sadar sih kenapa, karena ya again sih Paul Pogba yang biasanya kadang ditempatkan di posisi itu tuh sering cedera kalau menurut gue ya, atau sering absen lah katakanlah ya, karena COVID di awal musim, lalu sekarang juga karena cedera ya. Dan menurut gue penampilan Scott McTominay ini kan tidak begitu mengecewakan ya. Cuman ya again sih dia masih, kalau gue ngeliat masih kurang apa ya, katakanlah jam terbang sedikit ya untuk pengalaman sih. Tapi lebih dari itu menurut gua sisi ini masih oke ya, masih oke. Mungkin ya itu tadi sih
yang gue kagetin tadinya ya Paul Pogba ini ya, karena Paul Pogba ini kan hanya 28% ya, agak sedikit jauh dari angka 53%. Cuman gue yakin kalau seandainya kan Paul Pogba ini fit, mungkin dia akan diberikan waktu atau presentasi yang lebih banyak kalau dia akan ditempatkan di posisi McTominay, which is sebenarnya Paul Pogba ini bisa jadi pelengkap juga ya, karena kan dia bisa bermain di banyak posisi ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Fred di posisi yang sama nih ada 57%, nomor 2-nya ada Matic 32%, McTominay 7, Pogba 3, Van de Beek 1. Nah ini dia nih Fred, lihat 57% dibandingkan dengan Matic 32%. Angkanya hampir sama ya, hampir mepet. Dan menurut gue kenapa? Karena ya itu tadi, Fred ini masih belum konsisten kalau gue ngelihat ya. Ada kadang dia ini berpenampilan bagus, seperti di awal-awal musim contohnya, tapi ada juga dia melakukan hal-hal blunder ya. Dan ya pairingnya dia atau backupannya dia, seorang Matic ini kan sebenarnya kalau gue ngelihat agak riskan ya. Kenapa? Karena ya again, Matic ini sudah memasuki usia yang sudah tidak emas lagi, katakanlah. Kita bisa tahu kecepatannya itu sudah jauh menurun. Nah, jadi menurut gua sisi gelandang ini bisa menjadi sisi yang ditambal untuk musim depan ya. Artinya ya untuk menjadi pesaing daripada Fred ya. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan pemain yang kualitasnya di atas Fred ya. Lalu gelandang serang sebelah kiri langsung aja, Rashford 56, Martial 18, Pogba 15, James 7%, Van de Beek 3, Fernandes 1, Sotair 0 ya. Marcus Rashford 56% berbanding Martial 18%. Menurut gua ini bedanya jauh banget ya, 56 dan 18, karena ini memang kalau menurut gua sih posisi yang akan dipatenkan ya, katakanlah untuk seorang Marcus Rashford. Dan menurut gua so far sih sebenarnya not bad ya. Cuman ya itu tadi sih, again musim ini sepertinya dia tuh agak kurang sering melakukan salah keputusan. Bisa jadi karena itu tadi ya, lack of experience, atau kadang-kadang dia juga cedera. Tapi menurut gua sisi kiri ini untuk seorang Rashford ya cocok lah ya. Dan kita lihat pun juga Ole Gunnar tampak sangat percaya ya dengan menempatkan Rashford ini nyaris dominan 56% dibandingkan dengan atau katakanlah setengah tuh bisa dikatakan kalau kita tebak-tebakan kiri pasti dikasih ke Rashford ya. Lalu kita kalau beralih ke tengah ada seorang Bruno Fernandes 91%, Van de Beek 6, Pogba 3%, McTominay 0. Nah, ini bisa dilihat ini sudah jelas lah ya. Bruno Fernandes 91% sangat dominan di posisi belakang striker ya. Sama seperti Wan Bissaka sih kalau gua ngelihat ya rotasi sih ya, mungkin backupan ya. Tapi menurut gua again sih, Fernandes ini kan pemain yang sangat vital bagi Manchester United ya. Jadi kalau dicari penggantinya pun juga ya kita kan tidak bisa cari backupan tuh dengan kualitas yang sama ya. Karena kadang kalau pemain itu sama-sama levelnya, maka persaingan yang terjadi justru tidak sehat ya. Karena ya itu tadi, karena masing-masing pemain itu kan punya skill katakanlah sama, tapi kan karakteristik itu pasti berbeda ya. Karena itu balik lagi kepada self mentality, self karakteristik dari pemain itu, dan which is itu kan berbeda satu dan yang lainnya. Again, menurut gua sih di posisi ini paten, mungkin backupan ya sewajarnya aja sih ya, bukan termasuk prioritas. Nah, kalau kita ke sayap kanan ini ada Greenwood 35%, James 21%, Rashford 18%, Mata 13%, Fernandes 8%, Pogba 3%, Van de Beek 2%. Ini menurut gua sisi yang harus ditambal dari Manchester United ya. Kenapa? Terlihat sekali bahwasannya Ole Gunnar masih sering melakukan coba-coba di sini ya. Perbedaan antara Greenwood, James itu 35% dan 21%. Artinya masih belum firm ya. Gua nggak tahu, bisa jadi Ole Gunnar memang ingin menciptakan persaingan di lini kanan ini ya, khususnya sayap kanan ini. Cuman gue ngelihatnya dengan amatiran ala gue tidak ya. Yang gue ngeliat bukan persaingan, tapi justru itu tadi, belum ada sosok yang paten ya, belum ada sosok yang bisa diandalkan. Dan sisi kanan ini menurut gue again sih sisi yang bisa ditambal Manchester United untuk musim depan ya, dengan didatangkannya pemain baru ya. Beralih ke depan, striker tunggal Martial 36, Cavani 30, Rashford 19, Greenwood 15%, Ighalo 0, Van de Beek 0. 36% berbanding 30% untuk Martial dan Cavani. Menurut gua ini angka yang sangat tipis. Artinya apa? Sering terjadi pergantian striker tunggal di depan ya. Dan ini menurut gua menandakan
bahwasannya Manchester United memiliki problem, memiliki isu di sini, dan kita bisa lihat ya bahwasannya Manchester United ini sekarang masih dalam masa-masa menurut gue sulit mencetak gol ya, karena ya memang kita pada saat tengah musim, awal musim untuk mencetak gol ini tidak ada masalah sama sekali ya, tapi cenderung makin kesini grafiknya semakin menurun ya, dan ini menurut gua salah satu problem Manchester United ya. Martial musim ini tidak bermain setajam sebagus musim lalu, sementara Cavani dengan pengalamannya, dengan skillnya yang bagus sering absen, dikarenakan kalau menurut gue ya salah satunya sisi usia ya yang tidak bisa dipungkiri, dan menurut gue sisi pemain depan ini ujung tombak nih sisi yang wajib Manchester United mencari seorang striker mumpuni, bahkan kalau perlu skillnya di atas dari Anthony Martial ya. Karena ya gue sih ringan amatiran ala gue menarik kayak sedikit kayak prediksi ya, atau bahwasannya Ole Gunnar ini masih tetap percaya kepada Anthony Martial, seperti dia tidak mau melepas Romelu Lukaku pada saat itu ya. Saat itu kalau diingat Romelu Lukaku gonjang-ganjing, tapi Ole Gunnar masih terus memberikan dia kesempatan. Ini juga yang terjadi kalau gue ngeliat dari seorang Martial ya, karena kita tidak pernah tahu apakah musim depan ini budget akan turun dengan cukup banyak ya untuk Manchester United bisa membeli seorang striker yang mumpuni, yang sangat-sangat bagus ya. Kalau gue pribadi harapannya sih Harry Kane ya, cuman ya again ya, ini sih salah satu sisi ujung tombak menurut gue yang sangat-sangat urgent untuk musim depan. Bisa didatangkan pemain baru, atau mau nggak mau harus meningkatkan skill atau kemampuan dari pemain yang ada sekarang. Siapa lagi kalau bukan Anthony Martial ya, karena dari Cavani gue pribadi dengan amatiran tidak melihat dia ini bisa bermain reguler, bisa diandalkan sangat-sangat ya untuk tahun depan. Kenapa? Murni karena usia yang sudah semakin tua ya, 34 menuju 35 tahun. Oke, kita ada seorang pemain seperti kayak Zlatan Ibrahimovic atau Cristiano Ronaldo yang tetap tajam, tetap bisa bermain dengan frekuensi yang sering di usia yang sudah cukup tua ya. Tapi menurut gue tidak banyak pemain yang seperti itu, dan menurut gue ya with all due respect, Cavani bukan seorang seperti pemain itu tadi, dua itu ya. Jadi kesimpulan ya, menurut gue sisi bek kanan, pemain tengah, pemain jangkar tengah ya, sayap kanan, dan juga striker, ini adalah empat sisi ini yang Manchester United menurut gue ringan amatiram wajib mendatangkan pemain baru untuk musim depan. Sekian dulu, thanks for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.